Itu yang prinsip sebenarnya itu yang harus sebenarnya dimiliki oleh setiap orang tua Kristen gitu ya Pak ya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa lagi bersama Berteman Podcast, berbagi teologi dan pengalaman. Hari ini kita sudah memasuki episode yang ketiga Bapak Ibu Saudara, tidak terasa, dan hari ini kita akan membahas tema yang cukup penting bagi orang tua Kristen, bagaimana mereka mendidik anak dalam kebenaran. Apalagi kita tahu bersama gitu ya, dunia semakin hari ya semakin banyak hal yang tidak terbendung yang anak kita semua pelajari. Nah, saya bukan ahli dalam bidang mendidik anak karena saya belum menikah. Tapi hari ini kita sudah bersama-sama dengan eh, orang tua yang sudah berpengalaman mendidik anak di dalam kebenaran firman Tuhan. Shalom Pak Jimmy dan juga Ibu Mande. Shalom, Saudara Abraham. Shalom. Saudara semuanya. Iya, bersyukur Pak Jimmy dan Ibu Mande kita bisa sama-sama berbagi di sini, sharing, Iya. dan bersama juga dengan penonton kita. Nah, sebelumnya kita mau tahu dulu nih sekilas tentang info dari pelayanan Pak Jimmy dan juga Ibu Mande. Sekarang lagi sibuk di bidang apa nih? Ya, saya dulu ya. Iya. Ya, kalau saya sih memang sejak dari awal sampai sekarang pelayanan itu seluruhnya itu berhubungan dengan memperlengkapi orang-orang Kristen. Yaitu supaya mereka itu bertumbuh dalam imannya, dan untuk itu ya saya juga mempunyai satu wadah, itu namanya Persekutuan Kristen Pembawa Obor, yang domisili itu ada di Puncak Cipanas. Dan kalau di gereja Sinode GKRI saya sebagai sekretaris umum, dan juga memang saya juga selalu mendorong supaya di mana sinode kita ini ya selalu berupaya bagaimana memperlengkapi ya umat Tuhan supaya mereka semakin bertumbuh dewasa. Nah, itulah sedikit mengenai pelayanan saya. Baik, ya Bapak Ibu, Pak Jimmy ini adalah seorang pendeta dari GKRI juga. Tuh. Jadi seperti yang disampaikan tadi. Nah, kalau Ibu Mande boleh Ya. perkenalkan diri sekilas. Ya. Saya sih itunya ibu rumah tangga, ya. Tapi sebelumnya karena kita ada tempat pelayanan juga kan di Pondok Ependre di Cipanas. Ya, saya bantu-bantu di sana ya, tempat retret ya. Jadi saya yang urus itu ya, untuk ya belanjanya, untuk ngadepin karyawan, ngadepin tamu ya. Ya macam-macam lah ya, warawiri lah boleh dibilang. Tapi karena ada COVID ya, kita stop ya. Ya saat ini ya kita nggak ada kegiatan di Pondok Ependre. Ya sebagai ibu rumah tangga ya ibu gembala aja. Baik, Ibu Gembala. Ibu ada terlibat pelayanan juga di gereja? Ya karena ya kita ada kegiatan di jemaat. Cuman karena COVID seperti ini ya, nah kita masih pakai Zoom. Oh, Nah, karena kan kita kan lokasi pelayanan kita di Cipanas. Ya, lokasi kita di Cipanas. Lalu di Cipanas kita waktu itu kan gereja pada tutup semua, dan saya juga lebih banyak di Jakarta. Ya pikir jemaat kan nggak mungkin kita stopin, telantarin gitu kan, nggak mungkin kan. Nah kita pakai Zoom. Ya tapi sekarang ya jadi mungkin karena jemaat juga lebih mau pakai Zoom, lalu jemaat ya saudara-saudara yang lain yang dari daerah, dari teman-teman dari saudara yang join di Zoom. Baik. Iya. Ya, jadi sekilas tentang
Ibu Mande dan juga Pak Pendeta Jimmy. Nah, kita mau berbincang selanjutnya. Pak Pendeta Jimmy dengan Ibu Mande sudah memasuki usia yang keberapa nih dalam pernikahan nih, Pak? Kalau boleh tahu. Kita kalau dihitung dari pertama kita itu dating ya, pacaran. Dating. Siap. Itu dari 76. 76 Oke. ya kita Belum lahir. Belum lahir saya. Terus kita 76 karena waktu itu saya harus sekolah, yaitu saya waktu itu kerja ya. Kemudian karena terpanggil untuk melayani Tuhan, saya tinggalkan pekerjaan, lalu masuk ke sekolah kitab di Singapura tahun 79. Nah sebelumnya itu kita tunangan. Oh. Pulang dari Singapura sebelum saya berangkat ke Inggris, kita catatan sipil. Itu tahun berapa itu? Tahun 80 ya. 80. Iya. Nah, terus tahun 82 kita menikah. Oh, jadi catatan sipil dulu nih, Pak? Iya, dulu begitu. Oh, oke. Kalau dulu tuh catatan sipil dulu baru di gereja. Kalau sekarang kan gereja dulu baru catatan sipil. Ya, betul. Nah, 80. Jadi kalau dihitung dari tahun 82 berarti udah 40 tahun. Wah, sudah 40 Iya. tahun. Sudah lumayan lama ya, Pak ya? Ya. Nah, kalau selama 40 tahun itu Bapak dan Ibu dikaruniai berapa anak nih, Pak? Ada 2 orang anak ya. Satu putri, umurnya sekarang itu sudah berarti 83 39 tahun dia. Oh, oke, Ya, 39 lalu tahun. yang kedua laki-laki umurnya 36 tahun. Oh, berarti yang Cece sama adiknya. Iya. Oke. Setelah menikah berarti Pak Jimmy dan Ibu Mandi ini sudah Kristen gitu ya. Berarti sudah percaya Iya, Tuhan ya. sudah. Sudah percaya Tuhan. Nah, sekilas tentang tadi anaknya Pak Jimmy yang besar siapa namanya, Pak? Rachel. Rachel. Iya. Oke. Rachel ini kalau boleh tahu dia sekarang di mana, Pak? Oh, maksudnya pelayanan kah atau masih studi lagi atau kerja gimana, Pak? Ya, jadi 3 tahun yang lalu ya mereka sudah, Rachel punya suami Matius namanya. Jadi sudah menikah dari tahun berapa ya? Pokoknya udah 10 tahun. udah 9-10 tahun yang lalu. Lalu kemudian mereka sebetulnya masing-masing udah bekerja. Oke. Ya, di Matius di Tupperware kalau nggak salah, Rachel itu dia ngajar di sekolah internasional, Oh. ya, dan juga pernah kerja juga jadi sebagai event organizer, ya kan. Macam-macam. Ya, nah terus akhirnya terpanggil untuk melayani Tuhan. Oh, Akhirnya, iya. akhirnya saya senang sekali, saya kemudian cari jalan untuk supaya mereka bisa sekolah, dan mereka sekolah di Kanada, di Cape Harbor, Kanada, dan kemudian setelah itu mereka senang tinggal di sana. Jadi sampai sekarang mereka melayani di kampus di sana. Oh, di Cape sana Harbor, melayani iya. suami istri melayani Iya, di kampus di sana. iya. Oke. Kalau yang anak kedua siapa, Pak, namanya? Yang kedua nama Ian. Ian. Oh, Iya, oke. Ian. Kalau Ian ini Ya, sudah Ian menikah ini juga, atau? Dia juga sudah menikah, punya anak 2, ya kan. Dan profesi dia, sebetulnya dia itu sekolahnya itu desain, ya. oke. DKV ya, desain disebutnya. Dia lebih banyak ke fotografi. Akhirnya sampai selesai jadi fotografer profesional sekarang. Oke. Ya, oke. jadi kerjaannya itu jadi fotografer. Ya. Iya. Oke, ya. Tadi sekilas tentang kehidupan dari anak-anak Pak Jimmy. Nah, sampai sekarang kalau tadi kan Rachel jelas ya, Pak ya, maksudnya Iya. pelayanan nih. Pelayanan di kampusnya sekarang. Nah, kalau yang Ian ini, Pak? Ya, memang Ian ini agak unik juga. Waktu Gimana dia tuh, Pak? masih remaja, sebetulnya dia belajar musik. Dia berdua hampir Bogor. tiap minggu tuh dari Cipanas ke Bogor untuk Rachel dan Ian ini belajar musik. Ya. Dan mereka senang musik itu. Dia nggak didorong-dorong sih, mereka senang tiap minggu itu ya mereka belajar. Nah, waktu dia sudah SMA, dia masuk satu gereja, kemudian dia mulai melayani sebagai ya musisi lah di gereja gitu. Dan rupanya entah bagaimana atau dia kurang bagus mainannya gitu, ya dia disingkirin gitu kan. Nah, sejak itu dia kayaknya sepertinya
kurang begitu antusias lagi untuk melayani. Ya, karena dia pikir tadinya kalau dia memang ada kesempatan dia akan pasti berkembang gitu kan. Nah, itulah salah satu yang saya kira perlu untuk juga kadang-kadang di gereja itu ya. Jangan suka nyingkirin orang kalau memang itu kurang memang bisa ya berkembang ya kan. Satu saat ya mungkin juga dia bisa mengembangkan diri kalau dikasih kesempatan. Sebab apapun semua saya itu tergantung diberi kesempatan atau enggak. Kalau orang misalnya nggak diberi kesempatan, sulit tuh berkembang ya kan. Betul. Iya, nah itu makanya dia akhirnya saat ini ya puji Tuhan dia mulai bantu saya lagi di Tos Beres Pembobor. Oke. Ya. Dia bilang dia mau melayani di Tos Beres sebagai ya di bidang inilah multimedia. Nah ini yang memang saya senang kan anak muda kan semua kebanyakan kan ya cenderung terjun ke multimedia seperti ini kan. Betul. Pelayanan multimedia. Nah, ya. dia senang ke situ. Ya oke, nanti kita siapkan juga suatu saat kesempatan untuk bagaimana kita membangun pelayanan multimedia. Iya. Nah, kalau dari awal pelayanan dari Rachel sama Ian ini awalnya apa memang mereka punya hati sendiri untuk melayani atau selalu didorong-dorong terus nih biar pelayanan gitu? Ya, kalau saya deh ya. Iya. Boleh, silakan Ibu. Kalau saya sih anak-anak bebas-bebas aja. Ya, yang utama saya sama Pak Jamie itu utama ya dia harus ke gereja, ya aktif di gereja. Terutama juga ya dia harus kenal Tuhan Yesus nomor satu. Kalau dia belum kenal, ya bagaimana dia ada hati untuk melayanin kan? Betul. Nah, jadi saya sih emang nggak pernah anak harus ini, harus itu, enggak. Sesuai aja mereka maunya apa gitu. Ya kalau Rachel ya memang dari dulu dia udah aktif di gereja, ya. Nah, Ian juga begitu. Tapi ya karena sekarang mereka mungkin kan lama-lama kan mereka tuh kan tambah dewasa kan. Ya mereka udah nikah, ya dua-duanya juga udah nikah ya. Kehidupan mereka ya udah beda lagi dah seperti dia masih single gitu kan. Betul. Ya mereka sih baik-baik aja gitu, maksudnya hati melayanin itu ya dari mereka sampai sekarang gitu ya masih punya hati yang tapi ya kita melayani. selalu kan kasih ya patokan lah gitu Cuma ya. beda gini, karena kita ini saya kan Hamba ada Tuhan. jemaat di Cipanas. Dia udah di Jakarta kan dua-duanya waktu itu kan SMA pindah ke Jakarta. Iya. Jadi akhirnya kesempatan untuk juga dia terlibat di pelayanan saya di gereja Ya itu udah susah. Cukup susah, nggak ada sulit sama ya. sekali. Iya. Dia di Jakarta, kita di Cipanas. Iya, betul. Nah itu makanya agak sulit untuk kita juga bagaimana membuat mereka itu betul-betul terlibat. Tapi kalau misalnya mereka sama-sama biasanya nih dalam jemaat itu biasanya tuh anak pasti akan terlibat. Ada banyak teman-teman saya kan pendeta itu anaknya terlibat karena memang ibadah bersama-sama orang tuanya di situ. Oke. Iya. Karena kita beda. Nah saya kan keliling-keliling juga. Betul. Iya. Pelayanannya keliling ya. Iya. Jadi akhirnya dia nggak mungkin ikut saya. Iya, benar. Nah, untuk dari awal pasti memulai dong nih Pak ya, Bapak sama Ibu ya, memulai untuk gimana ya? Maksudnya untuk anak pelayanan nih. Nah, awalnya memulainya gimana tuh Pak? Biar anak ini punya hati yang melayani. Pertamanya awalnya gimana Pak untuk mendorong anak-anak? Ya seperti tadi kata Ibu Mane juga, kita sebetulnya nggak ada seperti itu ya semacam ambisi memaksakan anak itu supaya mereka terlibat. Ya. Tapi kita berikan contoh, ya kan? Kita berikan contoh, kita berikan teladan Iya. bahwa kita ini perlu melayani Tuhan, ya. Karena kita dipanggil ya untuk melayani, ya. Betul. Kita diselamatkan untuk melayani. Jadi makanya apapun juga kita punya karunia, ya itu pokoknya pakailah untuk pelayanan, gitu kan. Jadi makanya kita nggak pernah dorong-dorong. Yang penting kalau mereka memang itu rindu, ya silakan libatkan diri. Waktu mereka di gereja masing-masing di Jakarta, ya kan, ya mereka sih masing-masing juga punya acara dengan gereja masing-masing. Ya otomatis sih memang anak udah gede kita nggak bisa dikte lagi. Betul. Ya kita udah nggak bisa dikte anak udah gede tuh harus, kalau kita terlalu banyak dikte kan anak ya udah jadi bete, jadi sama kita jadi ntar jadi renggang gitu kan. Ya kita kasih bebas-bebas aja sama mereka. Tapi kan nomor satu sih memang saya selalu kasih ya patokan lah sama dia gitu ya. Ya papi hamba Tuhan ya nomor satu gitu ya. Kita kasih
jangan mempermalukan orang tua. Nah gitu aja kita kasih. Iya, iya, Lalu iya. untuk cari temen siapa aja tuh boleh. Siapa aja saya tuh nggak batasin anak. Oh harus berteman sama orang Kristen apa enggak. Siapa aja. Tapi kalau untuk cari jodoh, memang kita udah ada patokan. Kalau itu Udah. tidak bisa ditolak itu. Nah, itu nggak bisa Itu nggak bisa ditolak. tawar-tawar ya. Iya, Betul, ya. kalau jodoh. Puji Tuhan anak saya dua-duanya cari jodohnya yang nggak pernah mengecewakan kita. Iya. Sejalan semua. Betul. Ya gitu aja yang kita jalanin berdua. Iya, berarti memulainya itu bukan dengan kata-kata, bukan Enggak. dengan suruh-suruh, tapi teladan gitu ya. Iya. Teladan hidup yang anak-anak lihat, oh papa mamaku melayani seperti Iya. itu. Nah, itu penting sih. Itu menjadi penting bagaimana kita membentuk perasaan ingin melayani dari Iya. Boleh anak-anak. saya kasih satu pengalaman, bukan saya ya. Boleh, boleh. Saya Silakan, punya pimpinan dari pembawa internasional, pendiri juga, Ian Thomas. Itu dia seorang tentara, Pak. Oke. mayor pangkatnya. Nah, jadi dia ini terus melayani kemana-mana juga sebagai hamba Tuhan. Dia tentara juga, tapi juga melayani Tuhan juga. Anaknya 4 laki-laki semuanya. Ya. Dalam arti kata, jarang ketemu orang tuanya nih, bapaknya Iya, iya. terutama. Tapi kalau ibunya sih ketemu, ya kan. Tapi bapaknya nggak pernah ketemu. Tapi herannya, biarpun itu jarang ketemu, ya. Tapi 3 orang dari 4 anak laki-laki itu, 3-3 itu pendeta semuanya. Dari mana dia bisa begitu? Ya bukan karena memang didorong-dorong. Ya akhirnya ya karena dia lihat sendiri Dia orang lihat tuanya, sendiri, ya betul. bagaimana itu berjuang melayani Tuhan. Akhirnya mereka semacamnya punya panggilan sendiri lah dari Iya. Tuhan. Seperti mantu saya sama anak saya perempuan juga, ya dia tinggalin pekerjaan. Saya kaget itu. Kedudukan mereka udah bagus ya kan. Iya. Tapi saya pikir ya kalau mereka mau melayani Tuhan ya itu panggilan kan berarti. Betul, panggilan. Hmm. Iya, iya. Wah, menarik ya. Jadi teladan ini cukup berperan penting gitu Pak ya dalam membentuk bagaimana ini anak untuk melayani Tuhan, untuk mencintai Tuhan itu. Nah, kalau itu kan tadi dari segi pelayanan nih Pak. Kalau sekarang kita mau tahu dari segi penanaman nilai-nilai Alkitab kepada anak nih Pak. Nah, pengalamannya dari Bapak sama Ibu dulu, gimana caranya menanamkan nilai-nilai Alkitab kepada anak-anak dari sejak kecil gitu? Bagaimana caranya nih Pak? Sharing Pak, boleh Pak? Kalau ini sih guru sekolah minggu. Wah, Ibu, silakan Bu. Ya anak ya harus nomor 1 kalau kita tanemin ya mereka satu harus ke sekolah minggu dulu. Yeah. Ya nomor 1 masih kecil ke sekolah minggu, lalu naik ke remaja, ke pemuda. Nah, lalu kalau mereka udah nikah ya mereka ikut komsel di dalam kelompok udah nikah gitu kan. Ya, Ya waktu guru sekolah minggu kan dia Iya. juga ya jadi menanamkan nilai-nilai itu. ya nomor 1 ya kita kabar baik dulu ya, kita iniin sama mereka supaya dia kenal dulu gitu ya. Siapa yang kita sembah gitu kan. Tuhan kita Tuhan Yesus yang kita harus percaya. Memperkenalkan Nah, kepada anak gitu. memperkenalkan dulu Iya, gitu. iya. Ya Betul. didik dia juga untuk dia berdoa, untuk kebiasaan-kebiasaan yang simple aja gitu Betul, ya. betul. Begitu aja. Jadi yang nggak pernah yang ribet-ribet kayaknya rasanya anak saya nggak begitu deh kan. Berarti kalau misalnya kita kan kalau Ibu Mande tadi memperkenalkan Yesus, ya berarti kalau saya ambil kesimpulan berarti kitanya sebagai orang tuanya berarti harus tahu dulu dong kebenaran firman Tuhan ya. Ini Iya Iya. dong. jadi nggak bisa Masa iya kita ngajarkan apa kalau kita nggak tahu ya berarti iya. iya kalau Ibu Mande tadi dikatakan Simpel aja. guru sekolah minggu ya. Iya. Kalau guru sekolah minggu pasti tahu tuh cerita-cerita Iya Alkitab kan dari tuh. cerita-cerita gitu kan kita bisa melalui dari Alkitab, dari yang ada gambarnya, buku-buku Betul. Kristen, dari apa. Ya kan dari kecil kita udah biasain dia Dibiasakan. dibiasain dari kecil tuh kita udah biasain dia tuh kenal dengan kerohanian gitu ya, dengan buku-buku dari Kristen kan banyak kan, apalagi zaman sekarang. Kalau dulu kan kita belum ada YouTube, belum ada HP segala kan. Betul. Jadi dari buku-buku gitu Dari aja. buku-buku media. Kalau ya. saya juga Iya. saya nggak pernah ingin menunjukkan anak-anak kita itu ya merasa kayaknya ada beban jadi anak pendeta. Iya. Betul. Ya, karena memang saya tahu bahwa ada banyak saya dengar juga anak-anak pendeta itu Rontak. yang tertekan, akhirnya mereka berontak, akhirnya mereka juga
ya mengalami banyak masalah lah ya kan. Betul. Karena rasa beban jadi anak pendeta itu harus bagaimana gitu. Benar, kan? dipandang orang gimana, dilihat orang harus harus berbuat ini. kayak harus sempurna gitu. Kita enggak gitu. Enggak ada gitu. Kita izinkan mereka itu jadi siapa mereka adanya ya. Dan juga mereka juga yang penting itu menghormati orang tua ya kan. Dan mengasihi Tuhan ya. Dan kita juga hanya menanamkan hal-hal yang ya sesuai dengan firman Tuhan. Nggak terlalu juga harus misalnya ya keindoktrinasi ataupun juga bagaimana ya mengharuskan mereka begini begitu, nggak pernah kita misalnya ya Rahel ya kan anak pendeta harus begini nih, nggak pernah. Ya nomor satu ya kita harus jaga nama orang tua juga. Ya banyak kan anak-anak pendeta juga yang sama orang tuanya gitu jadi ya nggak mau hormatin atau orang tuanya jadi batu-batu sanjungan jadi nggak jadi contoh yang baik gitu ya. Ya biasa aja lah kita gitu ya. Ya puji Tuhan ya pada masih bisa diatur. Iya. Kalau itu kan tadi tentang bagaimana mendidik dari kecil. Kalau sekarang selama periode mendidik anak ini Pak, prinsip-prinsip apa yang Bapak terus ulang-ulang ke anak-anak nih? Yang terus biar anak-anak ini kayak udah nempel lah di kepala gitu prinsip Alkitab ini ya, jangan sampai lupa ya. Prinsip apa tuh Pak yang sering Bapak ulang? Secara langsung saya sampaikan enggak, tapi dari hal-hal misalnya kalau kita ngobrol di WA ataupun juga ngobrol, saya cuma katakan gini, istilahnya pakai bahasa Inggris ya, do your best and God will do the rest. Do your best and God will do the rest. Artinya lakukan apa yang kamu bisa lakukan sebaik mungkin. Sisanya, selanjutnya itu urusan Tuhan. Jadi itu yang saya ajarkan supaya mereka itu jadi ngerti bahwa ada porsinya kita, ya, ada porsinya Tuhan. Ya, jadi nggak usah khawatir, ya hidup ini. Yang penting pokoknya kita percaya Tuhan, bersama sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Ya, apapun semua kita harus selalu ya minta petunjuk Tuhan. Nah itu aja saya bilang. Ya, lakukan semua apa yang kamu bisa lakukan sebaik mungkin. Ya, kesananya ya bagaimana nanti urusan Tuhan. Betul. Ya, dalam mendidik anak ini sebenarnya susah-susah gampang gitu ya Pak Jimmy dan Ibu Mande ya. Nah, pernah nggak Pak Jimmy dengan Ibu Mande ini berbeda pendapat nih ketika mendidik anak? Misalnya dalam satu hal Pak Jimmy ya nggak apa-apa gitu, tapi Bu Mande bilang, nggak boleh seperti itu. Pernah nggak berbeda pendapat gitu? Enggak ya? Nggak terlalu sih kita. Nggak terlalu ya? Cuma mungkin hanya sedikit kita juga ada semacam kayak perbedaan waktu mendidik dalam hal mengajar. Gimana tuh? Misalnya ngajar anak, dia punya pelajaran. Oke. Kalau istri saya kan, Ibu Mande ini kan kalau ngajarin itu kan maunya supaya cepat gitu kan, supaya cepat bisa gitu. Iya. Kalau saya sih nggak begitu orangnya. Kalau saya tuh belajar ya santai aja, karena saya tahu bahwa yang membuat orang berhasil itu bukan cuma pendidikan, ya kan. Saya tahu, ya pendidikan itu penting ya, tapi bukan berarti bahwa orang itu karena pendidikan pasti bisa berhasil. Saya punya prinsip dari kecil itu begitu, ya karena saya tahu ya memang itu. Ya saya udah nggak tahu bagaimana tuh, saya pokoknya punya pandangan bahwa ya yang penting tuh semua nomor satu tuh Tuhan, berkat datang dari Tuhan. Makanya waktu ya apapun perbedaan kita semuanya ya nggak terlalu jadi tapi bukan yang prinsip yang berbeda. Masing-masing ya kalau misalnya dia mau, istri saya misalnya mau ngajar dia seperti itu, ya udah saya izinkan aja ya. Cuman dalam hati saya kalau saya punya prinsip ya bukan begitu gitu. Ya namanya kita orang tua ya. Semua anak juga kalau kita anak masih kecil dulu ya pengen dia pinter apa gitu ya. Ya gitu aja sih, tapi kalau untuk sampai kita jadi ini nggak terlalu itu sih. Nggak ada ya berarti nggak ada yang terlalu prinsip yang bertolak belakang gitu. Kita ya, dua sama nih. Kita nggak ingin seperti gitu. Anak ini mesti punya nilai tinggi di sekolah misalnya gitu kan. Kita dua kagak. Ya. Kita nggak pernah anak itu merasa tertekan. Lu punya nilai bagus gitu kan. Enggak. Kita ingin mereka tuh betul-betul menikmati pendidikannya dan merasa kayaknya tuh ya pokoknya apa yang mereka lakukan itu semua pokoknya
jangan membuat mereka tertekan lah gitu aja. Dinikmati gitu ya, Dinikmati bukan aja. jadi beban. Enggak, kita nggak mau. Betul. Kan kadang-kadang kan banyak anak yang karena dipaksa oleh orang tuanya gitu kan mesti punya nilai bagus gitu kan. Ya, kalau nggak nilai bagus, orang tuanya itu kayaknya ya nggak kurang mengasihi jadinya kan. Iya. Kurang bisa mengasihi. Nah, itu saya lihat banyak anak yang pernah saya ada pelayanan seorang anak gitu, ini sekolah Pelita Harapan, ya, SPH itu. Pada retreat saya di situ khotbah, habis khotbah ada satu anak datang kepada saya nangis menggurung-gurung. Malah dia cerita bahwa dia sebetulnya mau bunuh diri tadinya. Oh gitu. Karena apa? Karena tertekan sama orang tuanya. Ya. Dia harus punya, pokoknya begini bagus, sekolahnya mesti bagus, apa segala gitu, nilainya mesti bagus. Ya. Waduh, ini kesian banget tuh anak. Ya, jadi makanya waktu itu saya bilang, saya doakan, ya tapi saya bilang ini masalahnya bukan di dia. Masalahnya di orang tuanya sebetulnya. Iya. Ya, anaknya nggak apa-apa, tapi orang tua yang terlalu neken ke dia, sehingga dia merasa tertekan gitu. Jadi beban. Jadi Itu beban makanya saya kira itu yang harus dihindari. Ya, makanya kita nggak pernah, biarpun ya kita ini ada kadang-kadang beda, ya pendapat dalam mendidik, pasti itu beda karena latar belakang beda kan. Betul. Dia punya latar belakang di rumah tangganya dulu, di keluarganya asal, sama keluarga saya ya pasti beda. Betul, pasti beda. Pernah nggak sih Pak menghadapi kesulitan kesulitan ketika mencoba mendidik anak di dalam kebenaran tuh, ada nggak kesulitan-kesulitan, entah itu anak yang dalam tanda kutip mungkin berontak lah, atau teman-temanku nggak kayak gitu misalnya, atau gimana Pak? Ada nggak kesulitannya ketika menanamkan nilai-nilai Alkitab itu kepada anak? Kita nggak pernah ngalamin sih. Nggak pernah ngalamin? Enggak. Yang cuma mungkin yang pernah sekali terjadi. Gimana tuh Pak? Ya itu mungkin soal Yang mana? pacaran. Oke. Menarik nih. Ya soal pacaran, ya anak udah gede kan, walaupun kita udah kasih patokan seperti saya bilang tadi, berteman sama siapapun boleh. Tapi nomor satu yang jam pacaran dia harus tetap pilih seiman gitu kan. Ya pernah juga anak saya juga waktu SMA lah. Jadi itu masa-masa yang kita lagi sulit-sulitnya itu ya kayaknya SMA. Tapi SMA jadi anak saya tuh dua-duanya tuh masalahnya tuh bukan misalnya dia suka pesta, dia suka apa gitu yang lain negatif, itu enggak. Cuman dia bergaul pacaran aja gitu ya. Pernah yang perempuan pernah begitu. Tapi ya Gini, kita doain aja ya kita kayaknya. nggak terlalu harus misalnya hanya memberi nasihat. Iya. Ya, kita hanya berdoa ya kan, supaya ya betul-betul dia ngerti ya. Kenapa tidak boleh kita ini berhubungan, maksud itu menikah nanti dengan orang tidak seiman. Iya. Kita hanya memberikan itu, dan kita juga berdoa, dan puji Tuhan akhirnya Tuhan kasih dia akhirnya pengetahuan, dia sendiri pengalaman. Ternyata memang anak ini nggak bagus gitu kan. Iya. Itu 2 kali. Iya kita ya. 2 kali, Dua satu kali. di Indonesia, satu di Amerika. Ya waktu di anak saya di Amerika. Iya. Ya kalau memang kalau waktu di Amerika sih dia tuh punya temen ya, orang bule gitu. Ya kalau kita lihat gitu baik, tapi banyak dapat informasi dari teman-teman kita yang di sana. Ya ada hal-hal yang sedikit lah gitu. Tapi ya saya berdoa aja sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau memang ini bagus buat anak saya, emang ini kehendak Tuhan, ya go ahead, dia jalanin aja. Tapi kalau nggak bagus, ya udah cut aja. Udah saya doain aja gitu. Habis daripada kita nanti terus kita ingin anak kita jadi berantem. Iya, jadi yang ada anaknya bete gitu ya. Tapi ya ada jalan Tuhan pokoknya yang membuat akhirnya mereka akhirnya bisa baik-baik gitu. Iya, udah gitu. Kita doain aja. Iya, jadi nggak ada seperti yang membuat akhirnya ya anak kita tertekan, ataupun juga orang yang juga pernah jadi teman baiknya itu juga merasa bagaimana gitu kan. Jadi bermusuhan gitu. Iya. Dan doain aja sama dia. Akhirnya ada satu cara Tuhan yang kita nggak ngerti tiba-tiba terjadi, akhirnya putus lah gitu. Iya. Oke. Berarti untuk kesulitan bagaimana nggak pernah ngalamin apa ya? Kayaknya sih kita nggak pernah ngalamin kesulitan sama anak kita. Sampai sekarang ya udah nikah juga enggak kita. Mereka tuh udah pada menikah dua-duanya. Ya puji Tuhan, kita orang tua tuh nggak merasa kita
rongrong lah gitu ya. Hmm. Apa gimana? Ya mereka tuh udah bisa ngatur hidup mereka sendiri gitu. Dengan Iya. dengan jalur yang bener gitu ya. Mereka nggak melenceng, yang lelaki juga baik-baik aja rumah tangganya, apanya ya. Ya kita doain aja lah anak-anak kita lah. Iya, iya, iya. Doain aja. Untuk anak-anak Bapak dan Ibu, biasa dari dulu, dari sejak kecil, Pak Jimmy sama Bu Mande mendoakan mendoakan apa nih untuk anak-anak Bapak sama Ibu? Misalnya secara khusus gitu ya, mendoakan jodohnya kah, atau mendoakan nanti masa depannya kah, atau apa yang biasa didoakan terus nih sama Pak Jimmy sama Bu Mande untuk anak-anak gitu? Kalau saya pribadi doa buat mereka itu hanya supaya mereka itu tetap berjalan di jalan Tuhan. Saya nggak pernah secara spesifik, kamu, saya berdoa supaya dia jadi apa gitu kan. Atau saya berdoa supaya dia dapat jodoh bagaimana. Nggak pernah saya sebut begitu. Saya selalu berdoa hanya Tuhan, arahkanlah anak-anak saya, berkati mereka supaya mereka selalu hidup di jalan Tuhan. Cuma itu aja, karena saya tahu bahwa kalau dia hidup jalan Tuhan, hidup bersama Tuhan, apapun yang mereka perbuat itu pasti semua baik dan berhasil. Berhasil, betul. Karena itu Alkitabiah. Ya, Saya lihat di Alkitab semua, ya, baik itu mulai dari Abraham, Ishak, Yakub dan seluruh sampai Yusuf, ketika disebut mereka bersama Tuhan atau Tuhan bersama mereka dan mereka semua berhasil. Nah, jadi apalagi yang kita mau minta? Ya? Iya, Kalau iya, memang betul. kita tahu bahwa kalau bersama Tuhan apapun mereka pasti bisa mengalami hal-hal yang membuat mereka itu sukses dan berhasil. Ya kan kita sebagai orang tua, semua orang tua tuh hampir sama semua. Pengen anaknya itu sukses. Betul. Semua ingin anaknya diberkatin Tuhan. Gitu. Itu udah pasti semua doa orang tua. Ya begitu juga ya saya kalau doa juga ya Tuhan berkati mereka. Ya, segala kebutuhan mereka Engkau cukupin. Kesehatan, pelihara iman mereka, jauhkan dari mara bahaya, apa semuanya begitu. Pokoknya mungkin kalau doanya mungkin standar lah. Maksudnya nggak terlalu spesifik. Iya, nggak gitu ya. spesifik kayak gimana. Spesifik. Enggak Betul. sampai yang mendalam atau gimana, enggak gitu. Ya enggak terlalu ini, ya begitu aja kita doain mereka. Betul. Ya saya percaya kebutuhannya, peliharaan Tuhan sama dia gitu ya. Ya Tuhan udah semuanya udah Tuhan jaga, udah Tuhan pelihara. Betul, betul. Udah gitu aja. Menarik ya. Kan banyak ada orang tua yang minta berdoa sama Tuhan, aduh supaya anaknya jadi ini, tapi dia lupa ya Pak ya, prinsip yang sesungguhnya adalah agar anak ini hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Setelah itu ya urusan nanti pasti yang tadi Pak Jimmy bilang Iya. pasti udah terpenuhi lah itu otomatis gitu ya. Hidup di jalan Tuhan, relasi sama Tuhan baik dan lain sebagainya, itu yang prinsip sebenarnya, itu yang harus sebenarnya dimiliki oleh setiap orang tua Kristen gitu ya Pak ya, nih Pak ya. Iya. Oke. Pernah mengalami kegagalan nggak Pak dalam mendidik anak, misalnya kayak aduh aku gagal nih di bagian ini misalnya kayak gitu. Pernah nggak Pak merasa enggak juga ya Pak? Enggak ada rasa kayak ini. Enggak ada Wah, ya. saya gagal. Enggak Nggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada. Jadi kita malah bersyukur. Iya. Bersyukur aja. Malah kayaknya nggak ada karena nggak ada tuntutan. Iya. Karena kenapa kalau kita merasa gagal, kecewa, karena kita pernah ada Banyak satu untuk, harapan, ekspektasi kepada anak yang kita pikir harus jadi seperti apa yang kita mau. Iya. Ya kan? Menarik nih. Ya itu kan. Iya Dan betul. kalau betul. sepertinya itu tidak tercapai, kan kecewa jadi. Merasa gagal kan? Merasa gagal. Nah, Iya. kalau kita nggak ada. Enggak ada, kita enggak ada. Karena kita nggak punya obsesi anak itu harus seperti apa, ya kan? Ya, kita cuma percaya bahwa Tuhan pasti berikan mereka yang terbaik. Iya. Kita pun berdoa Tuhanlah yang akan memimpin hidup mereka, ya kan? Sebab ya, nah itu saya ingat ayat Alkitab. Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita. Di Ibrani pasal 12 ya kan. Tapi orang tua menghajar anak-anaknya untuk kebaikan dirinya. Jadi orang tua mendidik anak supaya anak-anak itu mencapai seperti apa yang dia Apa mau. yang dia mau. Betul. Tapi kalau Tuhan mendidik untuk apa yang nanti anak-anak Tuhan itu
menjadi apa. Jadi gitu. apa ya? Jadi bukan seperti apa yang Tuhan mau. Memang itu kehendak Tuhan juga, tapi Tuhan nggak seperti itu, seperti orang tua yang harus seperti apa yang dia mau. Tapi itulah makanya saya lihat kayaknya ya inilah cocok gitu Kalau kan. Tuhan mendidik demi kebaikan anaknya sendiri gitu. Tapi Nah, kalau orang tua untuk kebaikan orang untuk tuanya. kebaikan dia gitu ya bisa Kalau misalnya dapat nilai bagus, orang tuanya bangga. bangga pamerin gitu. Wah. Oh, anak Dia saya sukses, ini, ya. iya Anaknya anaknya sukses. Wah, anaknya Betul. sukses. Wah, dia ngomong dah kemana-mana. Iya. Ya, Kan? betul, betul. Yang anak nggak sukses nggak pernah diomongin. Ya, nah, Enggak itu. lah, biasa aja kita mah. Oh, Serahin aja sama Tuhan aja. Ya bagus jeleknya, ya tapi saya sebagai orang tua ya puji Tuhan. Saat ini saya puji Tuhan, anak-anak saya bukan hidup dengan kelimpahan, bukan tidak juga dengan kekurangan. Enggak, biasa aja Tuhan berkatin dia merasakan berkat-berkat Tuhan ya, dia gitu aja. iya iya. Enggak banyak tuntutan lah anak saya mah. Ada yang bilang gini Pak sama Ibu, fase yang sulit mendidik anak itu ketika remaja. Iya. Kalau sekarang banyak sekali orang tua, saya dulu pelayanan di anak pemuda remaja gitu ya. Banyak sekali yang anak orang tuanya, aduh ini gimana sih cara didik anak saya gitu. Saya kasih tahu malah nentang gitu ya. Saya kasih tahu yang benar malah dia lebih ikut temennya gitu. Setuju nggak nih Pak? Maksudnya dengan persepsi bahwa masa remaja ini masa yang sulit Iya, nih. benar. Betul, itu sih betul. Oh dari dulu juga Iya. begitu ya Pak ya? Udah. Iya, tapi saya SMA bersyukur lah, bahwa masa-masa SMA. karena kalau ingat masa remaja saya, ya kan, Iya, lebih saya bersyukur, parah. saya bersyukur bahwa anak-anak saya itu nggak ngalamin seperti Iya. saya. Gimana tuh Pak? Maksudnya nggak ngalamin apa Pak? Waktu saya masih remaja kan saya ini, waduh, Waduh itulah. ya hidup di tengah-tengah lingkungan yang kurang bagus gitu kan. Jadi memang lingkungan juga yang membentuk kita jadi seperti apa. Iya. Ya kan? Iya, iya. Nah anak-anak saya kebetulan anak kita ini di lingkungan yang semua itu baik ya kan. Ya artinya tuh di Pondok Capen Ray ya kan. Teman-temannya juga selama dia sekolah juga semua di Cipanas itu bagus-bagus, baik-baik gitu kan. Tapi waktu saya remaja lain. Lingkungan saya itu lingkungan yang boleh bilang tuh wah itu ya membawa kepada semua akhirnya tuh ya merusak lah Negatif. gitu. Ya, Gitu. ya, Jadi, anak itu. orang tua saya sebetulnya nggak terlalu juga akhirnya ya anggap saya nakal banget ya, tapi nggak menyusahkan banget, tapi artinya ya mungkin dia sedikit banyak anggap bahwa kenapa ya saya itu akhirnya tuh ya misalnya nih ya kan ya jadi ikut-ikutan dengan anak-anak seperti itu gitu misalnya gitu. Ya anak saya puji Tuhan yang laki yang nggak ngerokok, yang nggak minum minuman, nggak dari dulu tuh anak saya bukan modelnya suka pergi ke disko-disko gitu dari SMA gitu, enggak gitu. Enggak, jadi ya normal aja gitu aja lah. Nah, kalau anak pemuda ini kan biasanya yang tadi Pak Jimmy bilang gitu ya, terpengaruh sama lingkungan nih. Lingkungan. Cepet banget nih anak pemuda nih kalau pengaruh dari lingkungan. Nah, Iya. caranya gimana nih Pak Jimmy dan Ibu menjaga anak-anak nih dari pengaruh buruk lingkungan? Kan kita nggak tahu kan mereka pergi kemana aja, teman-temannya kita nggak mungkin pantau satu persatu kan, mereka berteman sama siapa aja. Nah, bagaimana caranya nih Iya. menjaga mereka dari pengaruh-pengaruh yang luar, tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Saya dulu deh ya. Boleh, Ya, silakan Bu. kalau saya dulu anak saya masih SMA, saya lebih suka temennya datang ke rumah. Oh, oke. Ya, anak laki nih ya, yang anak laki. Lebih suka anaknya tuh datang ke rumah, biarin nggak apa-apa, saya harus masakin dia atau nginep di rumah. Nah, dia mau jalan-jalan, ayo jalan-jalan ya saya ikut gitu. Ya walaupun ya kita harus keluarin biaya untuk teman-temannya nggak apa-apa, tapi saya tahu temennya. Kalau saya begitu, yang perempuan juga gitu. Oke. Jadi undang temen ke rumah. Jadi kenal juga ya temannya. Kenal. Kamu Jadi bergaul saya sama kenal, siapa? iya gitu. Ya kalau dari saya sih ya untuk bukan menjaga, saya sih istilahnya kita nggak mungkin ya bisa kayaknya tuh menjaga mereka kan hanya Iya, di depan dong. mata kita. Iya, Kita iya. tahu di luar pandangan kita nggak tahu mereka Nggak tahu. berbuat apa. Benar. Maka itu ya cuma berserah sama Tuhan aja. Ya kan? Iya. Serahin Itu Percaya. itu intinya ya. Bu. Iya. intinya.
kita percaya bahwa Tuhan pasti jaga anak kita, ya kan? Kalau kita percaya bahwa Tuhan pasti jauhkan anak kita dari hal-hal yang jahat, itu aja. Ya. Sebab kalau kita pikirin jaga terus anak kita, ada orang tua yang sampai stres masuk rumah sakit gara-gara mikirin anaknya. Gitu. Dalam hati saya pernah besuk, pernah besuk. Kenapa? Bu, kok masuk rumah sakit? Saya mikirin anak saya ntar kalau misalnya nggak ada saya gimana gitu. Dia nanti ngapain, dia ngapain. Waduh, dalam hati saya kita kalau begitu mah bisa stres. Iya. Betul. Kita serahin sama ibu orang Kristen, serahin sama Tuhan. Percayalah sama Tuhan. Kalau nggak percaya sama Tuhan berarti ibu khawatir. Tapi kalau ibu percaya, khawatir hilang, saya bilang gitu. Nah itu aja. Ya saya kira. Oke ya. Jadi Pak Jimmy sama Bu Mandi kan sudah melewati masa itu tuh ya. Jadi anak-anak udah remaja udah lewat. Ya sekarang malah udah menikah seperti itu. Udah punya cucu lagi ya. Gitu. Nah terakhir nih Pak. Apa prinsip-prinsip apa nih yang ingin Bapak bagikan kepada penonton yang ada di rumah yang sedang menonton kita ini, prinsip-prinsip apa yang harus dipegang sebagai orang tua Kristen ketika mendidik anak untuk tetap di jalan Tuhan gitu. Ya, saya ingat firman Tuhan, ya. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Jadi itu yang saya pegang. Saya tahu kadang-kadang juga mungkin anak kami ada yang sakit hati ya. Ya karena mungkin ya, kita terlalu keras ataupun juga kita juga terlalu banyak nuntut ya kan. Tapi saya selalu pegang itu firman Tuhan. Kalau apapun yang saya lakukan, pokoknya sebaik mungkin tidak menyakiti anak-anak. Sampai sekarang, setelah mereka juga menikah, itu yang saya pegang. Walaupun kadang-kadang mungkin mereka nyakitin kita, tapi saya selalu punya prinsip gak mau nyakitin mereka. Nah itu aja yang saya juga pikir lebih baik ya kita juga mempunyai prinsip Alkitab seperti itu. Itu firman Tuhan kan. Betul. Ya, jadi jangan sakiti hati anak kita. Ya, walaupun memang ada kalanya ya kita juga merasa kayaknya kok anak kita tuh seperti itu gitu kan. Ya, tetapi ya lebih baik ya udah kita istilahnya menyimpan dalam hati semua itu dan percayakan semua kepada Tuhan. Ya, itu aja. Kalau dari Ibu? Ya sama juga kali ya. Ya kalau sekarang anak udah berumah tangga kan mereka tuh udah merasa mungkin sekarang udah nggak perlu kita lagi, bisa juga karena mereka tuh udah pada mandiri semua gitu ya. Ada hal-hal yang kadang-kadang yang nggak mungkin kan anak kita sempurna, nggak mungkin. Ada hal-hal yang mungkin dari perkataannya mungkin bagi dia tuh perkataan tuh normal gitu. Tapi mungkin bagi kita orang tua, loh kok lu begitu sih maksudnya gitu ya, gitu kok merasa kita nggak bisa terima lah omongan dia begitu. Tapi ya udahlah, gitu ya, kita nggak terlalu iniin. Ya sekali waktu mungkin ya kita bisa juga kita bilangin dia, ya. Tapi memang kalau saya sih memang suka ada hal yang misalnya hal yang dia ada biasanya mungkin perkataannya cuman dari sikap atau mungkinnya kan dia udah berumah tangga kan dia juga dia punya beban dong, udah pasti kan anak punya ada pikiran, punya dia ada beban dalam rumah tangganya gitu. Ya mungkin hal-hal yang sedikit yang mengeluarkan kata-kata wah bagi dia tuh biasa gitu, tapi bagi kita wah ini anak gitu. Ya saya sih kalau ngomong atau gimana ya saya sih memang saya juga nggak mau ingin sama istrinya atau saya ngadu sama istrinya atau gimana, saya enggak gitu ya. Ya saya ngomong aja, saya melalui WA gitu ya. Ya saya ngomong aja ya karena Ian anak mami gitu ya, karena mami nggak mau ngaduk-ngaduk rumah tangga gitu gimana, cuman mami nggak bisa terima ngomongin ya udah gitu aja. Entar aja dia bales kan ya sorry atau gimana, ya udah beres. Iya. Gitu aja. Kalau pesannya Bu Mandi nih untuk ibu-ibu yang masih punya anak-anak yang kecil nih, bagaimana nih maksudnya prinsip yang harus dipegang sebagai ibu Kristen untuk mendidik anak ini gimana Bu? Kalau prinsipnya nomor satu ya kita harus kasih dia nomor satu untuk kenal Tuhan dulu ya, untuk kenal, lalu kita biasain dia untuk
ke gereja, kebiasaan dia untuk bergaul dengan lingkungan yang Kristen lah. Ya mungkin dari sekolah, dari lingkungan apa. Ya kalau udah besar ya begitu juga gitu. Ya kita jadi orang tua ya harus sabar. Iya, iya. Ya harus sabar ngadepin anak. Karena anak zaman dulu sama anak zaman sekarang kan beda. Beda, betul. Beda anak zaman dulu kita ngomong kita nurut sama orang tua. Tapi anak zaman sekarang dia belum tentu dia nurut karena dia lebih pintar dari kita. Gitu dia pasti anak-anak zaman sekarang lebih pintar ya, tapi ya nomor satu ya kita sabar, ya kita doain aja lah gitu ya. Kita juga sebagai orang tua juga jangan terlalu banyak menuntut sama anak. Oke, Ya. menuntut. Gitu, jangan banyak menuntut. Baik, baik. Serahin aja dia kita sama Tuhan gitu. Baik, ya Bapak Ibu, saudara sekalian, mungkin sampai di sini bincang-bincang kita bersama dengan Pak Pendeta Jimmy dan juga Ibu Mande. Bagaimana mendidik anak di dalam kebenaran? Mungkin kalau bisa saya simpulkan bahwa mendidik anak di dalam kebenaran ini susah-susah gampang gitu ya. Dalam artian, terkadang kita sebagai orang tua ingin memang yang terbaik bagi anak, tetapi tadi seperti sharing Pak Jimmy, mungkin itu bukan yang terbaik bagi Tuhan untuk anak kita, seperti itu. Jadi ya kita memberikan mereka kebebasan dan kita doakan mereka. Kita terus doakan, kita tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan ingin dari anak saya ke depan nantinya. Itu yang paling penting sih, seperti tadi Pak Jimmy bilang, ya setelah itu ya kita biarkan Tuhan yang memimpin, Tuhan yang membimbing gitu ya. Pasti bimbingan dan pimpinan Tuhan tidak akan pernah salah bagi anak kita. Nah tadi juga saya menangkap satu poin yang cukup penting gitu ya dari Pak Pendeta Jimmy, bagaimana orang tua harus menjadi teladan gitu. Orang tua harus menjadi teladan dalam kehidupan spiritual, dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Bagaimana anak bisa melihat, belajar gitu ya tentang Tuhan kalau mereka tidak mendapatkan sosok teladan dari orang tuanya, seperti itu. Nah juga yang terakhir, tentu kita perlu mengajarkan terus-menerus seperti ulangan ya Pak Jimmy. Di dalam ulangan Tuhan bilang, ajarkanlah itu kepada anak-anakmu ketika engkau bangun, ketika engkau dalam perjalanan, ketika engkau makan, dan lain sebagainya. Ajarkan terus. Kenalkan dia terus kepada Tuhan yang benar, kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, demikian podcast kami hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Jimmy dan juga Ibu Mande untuk sharing-sharingnya, luar biasa gitu ya. Dan kami doakan untuk Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, ketika mungkin saat ini sedang bergumul bagaimana mendidik anak saya di dalam kebenaran. Kiranya podcast kami ini boleh menjadi berkat. Kita boleh sama-sama belajar bagaimana mendidik anak di dalam kebenaran. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Bye.